semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan hukum administrasi negara Dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng dengan NIM 11123001008 dan rekan saya adalah Hai, saya Syakira Mumtaz Solehah, NIM 11123000133. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum administrasi negara. Apa sih hukum administrasi negara itu? Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur tentang hubungan antara negara dan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. Ini mencakup tentang pengaturan bagaimana pemerintah itu melaksanakan tugas-tugas administratifnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum administrasi negara berperan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat atau warga negara. Dan yang kedua, hukum administrasi negara berperan untuk mengatur pelaksanaan fungsi tugas administrasi negara beserta proses penyelenggaraannya. Dan yang terakhir, hukum administrasi negara berperan dalam membatasi kewenangan pemerintah. Untuk contohnya, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang standar pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup hukum administrasi negara. Jadi, hukum administrasi negara itu terdiri dari banyak ruang lingkup. Yang pertama adalah fungsi pemerintahan. Pada fungsi pemerintahan, pembahasannya terkait dengan pelaksanaan tugas administratif yang dilakukan sehari-hari oleh para pejabat publik. Ruang lingkup yang kedua adalah lembaga administrasi negara yang meliputi kementerian, badan-badan pemerintah, dan lembaga independen. Nah, ruang lingkup yang ketiga adalah proses pembuatan keputusan administratif yang berisi tentang aturan-aturan yang harus diikuti ketika membuat keputusan administratif yang berpengaruh langsung kepada warga masyarakat. Untuk ruang lingkup yang terakhir adalah tanggung jawab dan akuntabilitas yang mengatur tentang bagaimana tindakan administratif itu dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan sesuai koridor hukum. Lalu contohnya seperti apa sih? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk contoh yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menjamin hak masyarakat untuk bebas mengakses informasi terkait dengan informasi pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum administrasi negara. Jadi, terdapat dua sumber hukum administrasi negara. Yang pertama adalah sumber hukum tertulis dan yang kedua adalah sumber hukum tidak tertulis. Untuk contoh sumber hukum yang tertulis, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Selanjutnya adalah sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama adalah kebiasaan administratif terkait dengan praktek mutasi PNS antar instansi dan praktek penerbitan SK atau surat keputusan yang telah diterima secara umum oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang terakhir adalah jurisprudensi yang menjadikan putusan pengadilan sebagai acuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum terkait dengan hukum administrasi negara. Jadi, ada banyak banget prinsip-prinsip dasar tentang hukum administrasi negara. Yang pertama adalah prinsip legalitas yang membahas tentang bahwa hukum administrasi negara atau tata cara atau tata pelaksanaan administrasi negara itu harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Prinsip dasar yang kedua adalah prinsip prosedural, bahwa setiap tindakan administrasi negara yang dilakukan harus memiliki aturan yang jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Yang ketiga adalah prinsip diskresi, bahwa para pejabat publik memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau kebijakan terkait dengan keadaan tertentu untuk mengatasi keadaan darurat, tetapi harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang keempat adalah prinsip akuntabilitas, bahwa setiap tindakan dan keputusan administratif harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bentuk pertanggungjawaban itu bisa dalam bentuk LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Terakhir adalah prinsip transparansi, bahwa setiap kebijakan administratif atau tindakan administratif yang dilakukan oleh para pejabat administratif harus dapat diketahui oleh publik secara jelas dan bersifat terbuka.
Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh-contoh dari prinsip dasar yang telah saya jelaskan. Yang pertama adalah contoh dari prinsip legalitas, seperti penerbitan usaha yang harus didasarkan oleh peraturan yang sah. Selanjutnya adalah contoh dari prinsip diskresi, seperti bupati atau wali kota yang membuat kebijakan tertentu terkait dengan penyaluran bantuan untuk para korban bencana. Dan contoh yang kedua lagi adalah bagaimana Wali Kota Surabaya membuat kebijakan terkait dengan PSBB pada waktu COVID-19. Yang terakhir adalah prinsip transparansi. Contohnya adalah dibuatnya web atau portal APBN yang membuat masyarakat luas dapat mengakses APBN secara terbuka. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Ditinjau dari perbedaannya, hukum administrasi negara ini lebih berfokus pada pengaturan pelaksanaan pemerintahan, sedangkan hukum tata negara lebih berfokus kepada struktur dan organisasi negara. Ditinjau dari keterkaitannya, hukum administrasi negara dengan hukum tata negara sama-sama memiliki tugas sebagai penyelenggara negara, namun mereka berdua bertugas pada sektor yang berbeda. Selanjutnya, apa sih keterkaitan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Keterkaitannya dapat dilihat pada Undang-Undang 1945 tentang pembentukan kementerian yang dilakukan oleh hukum tata negara, sedangkan dapat dilihat juga pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 oleh Kementerian Negara yang mengatur tentang struktur dan fungsi negara, dapat dilihat dari hukum administrasi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran administrasi negara. Yang pertama di bagian pendidikan. Pada bagian pendidikan seperti diterapkannya kurikulum merdeka oleh Kemendikbudristek. Yang kedua yaitu pada bagian kesehatan seperti adanya program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan. Yang ketiga yaitu tentang pembangunan infrastruktur yang dipelopori oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu birokrasi yang lambat. Birokrasi yang lambat disebabkan oleh ketidakefisiensian dalam pelaksanaan kebijakan ataupun hukum. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Banyak para aktor atau pejabat politik yang menyalahgunakan kekuasaan di atas kepentingan pribadi, seperti menutupi beberapa kasus yang mereka jalan. Poin yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini dapat dilihat dari tenaga pekerja maupun anggaran. Yang keempat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat atas hak-hak administratif. Selanjutnya, saya akan memberikan solusi dari tantangan yang sering muncul pada pelaksanaan hukum administrasi negara. Solusi yang pertama yaitu reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Yang kedua yaitu penguatan pengawasan dalam sektor internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Yang keempat yaitu sosialisasi prinsip-prinsip hukum kepada aparat administrasi negara. Oke, dari seluruh materi yang kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara di Indonesia merupakan instrumen penting dalam mengatur tindakan pemerintahan dan menjamin bahwa kekuasaan administratif berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ruang lingkupnya mencakup regulasi fungsi pemerintahan, keputusan administratif, serta tanggung jawab pejabat negara. Tantangan seperti korupsi serta ketidakefisiensian birokrasi membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengatasinya. Namun dengan penerapannya prinsip-prinsip akuntabilitas, legalitas, transparansi, pengawasan, serta partisipasi publik dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.